Saya tidak menganut paham golongan putih, Mas, tanya. Oh, golput. Ya, walaupun saya menghargai teman-teman yang golput itu pilihan. Ya. Saya tidak merasa golput adalah solusinya. Ya. Terlalu di branding. Sempurna beda loh, muluk sama sempurna. Terlalu di branding Ya, kali. muluk tuh kayak Sempurna tuh Allah lah. Muluk itu beda. masuk gini-gini. Mas. Bayang jangan menuju surga. Ini juga kangen. Tantangan kita tuh sampai saat ini di pemerataannya itu emang ada di daerah-daerah 3T kan, ya, terluar, terpencil, tertinggal. Nah, di daerah 3T ini itu yang solusi membangun sekolah itu juga tidak selamanya solusi. Hola amigo. Asik. Gitaris kartel. ASMR. ASMR gitar. Tuh mikir perintah titik kising dan apa keras. Aduh mikir Andri Yunus lagi sakit karena air deras. Kok minta bantunya sama kita? Ya, karena kalau sama bapak-bapak polisi kan minta doa supaya cepat terungkap. Kalau Ya. aku aman. Kok baik banget sih? Baik banget. Ini soalnya 2 instansi. Maksudnya kalian kok berani-beraninya begini? Maksudnya kalian tuh napi loh. Mantan Mas. Iya. Maksudnya Tapi menjadi lebih baik. boleh. Terlalu berani aja. Cuma lama gue jadi ya. gue jadi tahu nih kalau gitu itu. Oh, tekulan Mas. Ampun Arsya. Yes. Ampun Arsya. Terima kasih saudara Lander. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast bantuin Itu. ya, keren. Setelah kemarin Pak ya. Kan? Sempat lupa betul. Mamat ada materi buat kau. Aduh lupa tanggal shipping tidak datang. Tapi aku ada satu pertanyaan untuk memulai episode kita. Boleh. Gimana rasanya sekarang melihat sepak terjang Prabowo? Dulu kan sempat kamu dukung di 2014 kan? 2014. Die Hard fans 2019. Betul. 2019 Die Hard fans. Dua kali. Dua kali Die Hard fans Prabowo. Melihat Prabowo ketika menjabat seperti ini. Kita perlengkap dulu ya. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan kenapa di 2024 tidak? Nah, Ya, biar clear lah. Sudah 2019, saya dukung 2024. Ya, karena dulu dia termasuk yang kuat nih mendukungnya tuh. Kedua. Ya, bersama Stan Henry. Tapi tidak sekeras dari Henry. Ya. Saya dukung aja. Ya. Dukung aja. Karena pada waktu 2014 dan 2019 tidak ada pilihan lain. Tidak ada lagi pilihan. Pilihan cuma 2 orang itu. Ya. Cuma 2 orang itu. Ibarat kayak kita tuh emang udah dikasih pilihan ganda, jawabannya salah semua. kayak gimana dong? Sedangkan kita harus memilih. Jadi harus pilih yang terbaik lah dari 3 salah itu kan. Dua. Dua. Mas jangan ketahuan ngertinya Mas. Baru awal Mas. Saya tidak menganut paham golongan putih, Mas, tanya. Oh, golput. Ya, walaupun saya menghargai teman-teman yang golput itu pilihan. Ya. Saya tidak merasa golput adalah solusinya. Karena yang pertama kita tuh sedang menumbuhkan bagaimana generasi itu mau memilih, mau untuk karena ya kita tuh demokrasi pemilihan langsung dari 2004, Ya. kemudian sampai masih umur jamin, Mas. Iya betul. Jadi kalau pada waktu itu saya secara pribadi melihat bahwa golongan putih itu oke, secara argumen oke, segala macam, cuman pada waktu itu saya harus memilih juga. Ya, tapi tidak dari pilihan yang ada Prabowo lah. paling mudaratnya paling kecil lah menurut saya. Ya, waktu itu kenapa Jokowi? Kalau 2012 oke kita paham lah. 14 nih, yang awal banget nih. 2014 saya itu dari awal mula melihat kerjaan Jokowi itu saya udah nggak percaya. Kenapa? Karena 2014 tuh begitu banyak orang yang terpesona. Termasuk saya. Bagus-bagus ya. Ya, saya kan sampai sekarang. Lebih ke PDI tapi kayak kalau selain bukan ke Jokowi. Bahkan ada yang bilang Tertipu kan. bahkan beberapa orang-orang PDIP sampai hari ini berkata bahwa Pak Jokowi bagus tuh di periode pertama. Itu masih itu. Nah, kenapa waktu itu 2014
nggak percaya. Tidak percaya dengan Terjangnya. yang pertama wajar kalau PDIP ngomong begitu. Ya. Mereka yang ngusung. Mereka kalau dong disalahin. Ya, betul. Makanya nggak ngomong soal ijazah palsu. Nggak akan bersuara karena itu kan kadernya mereka. Ya, oke. Dari zaman di Solo sampai Jakarta di Jakarta bahkan sampai di. presiden. Oke. Nah saya itu waktu pertama kali saya tahu ya. Jadi pertama kali saya tahu beritanya Jokowi itu waktu dia pakai mobil SMK ke Jakarta. Oh iya. Dia masih wali kota Solo. Masih wali kota Solo. Dia pakai mobil SMK. Disitulah saya googling, saya cari Jokowi ini kayak apa sih. Oke. Nah dari hasil googling saya itu saya ngerasa kayak lu nggak orang ini. Enggak, karena apa yang bikin enggaknya tuh apa? Ketika di googling ternyata Jokowi ini agen mobil. Kenapa tiba-tiba jadi sales anjing? Saya merasa kayak pada waktu itu ya, saya merasa kayak terlalu muluk. Ada ketidakjujuran. Iya, terlalu sempurna untuk menjadi apa ya kayak Terlalu di branding. sempurna beda loh muluk sama sempurna. Terlalu di branding Iya, kali. muluk tuh kayak Sempurna tuh Allah lah. Muluk itu beda. mas segini gini. Mas. Udah. Dia nggak ngerti kayak gitu. Bayang jalan menuju surga. Ini juga nggak ngerti. Sholat kan. Mualaf 18 episode. Sholat. Ya gimana? Tahiyat akhir kan gini ya. Ya. Hian gini. Tahiyat akhir. Kau kembali. Tidak. Orang muslim sekidah-kidah orang muslim tetap ke kiri. Itu tuh hari-hari pertama. Jadi dulu kita jangan dulu ya. Hari-hari pertama. Terus pertama kali adegan sholat. Sebenarnya gue udah riset. Dan gue udah bertanya. Tentu ke bini gue kan. Beliau ngomong kanan. Ya udah gue percaya dong. Terus dengan PD-nya pas adegan yang ruku segala macem. Gue udah bilang sama Abdur. Dur aku ikutin kau ya. Jadi Udah lihat saya. ujung mataku ke Abdur. Pede dong Atayat. Atayat akhirnya udah tahu gue pasti ke kanan nih. Pas udah Atayat dia ke kiri, Abdul Fajar ke kiri, gue ke kanan. Set. Mereka berdua lihat gue lihat gue. Bisa sendiri. Touring bela belok nih touring. Dan dia tidak mengenal duduk di antara dua sujud. Setiap duduk tuh tahiyat dia. Walaupun duduk di antara dua sujud dia begini juga. Ya, itulah Nah, itu. dunia ini. Itu namanya muluk. Itu namanya salah, Mas. Udah, bukan muluk itu. Oke, balik ke tadi. Muluk apa ya? Maksud saya itu melihat kayak di image-nya itu terlalu dibikin-bikin. Iya, terlalu di branding. Iya, terlalu dibikin sempurna. Iya. Jadi kayak kita ngelihat orang cantik tapi kita tahu kayak ini filter nih. Oh, iya. Ya. Kalau Bella? Oke. Tidak filter. Ya. Itu udah kelihatan dari 2014. Dan 2014 dan kemudian saya itu kan ngikutin beberapa pengamat gitu, yang mengatakan hal yang serupa. Ya. Dia mereka yang mengikuti dari sepak terjang di Johnson segala macam ngomong kayak gitu. Sedangkan tapi Prabowo juga bukan pilihan juga sebenarnya. Cuman Iya. karena dua itu doang Iya. yang dikasih. Mau gimana lagi? Ya kayak 2019 itu lagi yang dikasih. Mau gimana lagi? Tapi kan lu punya ilmu matematikanya dan kalau misalnya pilih Prabowo, paling apa yang terjadi gitu. Iya. Kalau secara hitungannya, pilih Jokowi, ya paling ini yang terjadi gitu. Lu ngitung-ngitung nggak sih? Probabilitas ya pada waktu itu. Ini kalau kita berandai-andai aja. Ini berandai-andai aja ya. Mungkin kalau 2014 atau 2019 itu Prabowo pilih mungkin dia akan lebih bebas sedikit ketimbang sekarang. Oh, iya. Dia tuh terpilih sekarang, kemudian banyak mungkin ya. Harus terima kasih banyak orang kan Iya, kalau yang kita sekarang. lihat, wah kok begini, begini. Karena dia, menurut saya, dia terkungkung dengan lingkungannya dia itu. Di sekelilingnya dia udah orang-orang yang itu Iya. juga. Makanya kata Rocky Gerung kan waktu di Bocor Halus kan, dia bilang bahwa ada dua antara dealer atau leader. Nah, Prabowo ini sekarang malah jadi lebih cenderung ke dealer bukan ke leader. Gitu kata Rocky Gerung di Bocor Halus. Karena kata Amrutnya ditekungkung. Oke. Oh, kalau misalnya 2000 berapa tadi? 14-19. Lebih bebas dong.
Iya mungkin. Karena nggak ada utang budi Nggak kan. ada utang. Ya lebih bebas dia untuk Nggak tahu ya. Bisa jadi betul. Dia bisa lebih bebas Iya. untuk ke kiri, bisa lebih bebas untuk ke kanan, kita nggak tahu. Iya. Tapi paling tidak namanya ikhtiarnya manusia. Saya juga tidak mungkin benar sepenuhnya, Iya. tapi pada waktu itu yang saya pilih begitu. Oh. Tapi kemudian 2024 kenapa tidak dipilih lagi? Ya karena ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Karena sudah ada pilihan yang lain. Pilihan yang lain. Anies. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Nah, gua ngelihat awalnya Ganjar. Nah, gua ngelihat Ganjar kayak lu ngelihat Jokowi di 2014. Ya. Gua ngelihat kayak terlalu muluk nih gitu. Maksudnya kayak dibuat-buat nih kayaknya gitu. Terlalu dipoles. Terlalu poles. Sedangkan Prabowo kemarin kan juga dipoles gemoy. Iya makanya ya. Anies nggak dipoles ya kalau kemarin. Saya nggak tahu, pasti dipoles juga. Dipoles Namanya juga. politik pasti ada Iya, dipoles. iya, Poles. iya, Tapi paling tidak dengan segala polesannya itu kita bisa lihat track recordnya gitu. Apa yang dikerjakan, apa yang dia omongkan dia kerjakan, Iya, apa iya, enggak, dia menepati janji atau tidak. Nah, dia kerjakan itu yang apa yang dia janjikan di DKI Jakarta. Walaupun memang setiap manusia ada plus minus, Iya. plus minus segala macam. Anies juga bukan pilihan yang maha sempurna Iya, iya, juga, iya. tapi paling tidak ada pilihan yang lain. Nah sebelum kita ke ini, gua berarti 1 tahun Prabowo memimpin dibandingkan dengan dulu mendukung Prabowo 2 periode itu, sekarang lu kecewa nggak? Sekarang saya kecewa sih. Saya kecewa. Sebenarnya kecewanya itu sudah mulai dari dia gabung ke pemerintahan. Oh zaman Oh. 2019 jadi Menhan. Jadi Iya. dia gabung ke jadi Menhan itu saya udah mulai kecewa di situ karena kenapa dia gabung ya? Maksudnya kalau kan begini nih, kalau kita bertarung, Ya. kenapa kita jadi saya nomor 1, Anda nomor 2, Kang Dani nomor 3? Karena visi misi kita beda. Iya. Cara kerja kita beda gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau Kang Dani jadi kemudian saya ikut Kang Dani, ya apa? Esensi perjuangan. Esensi visi misi saya Iya, awal iya, itu. iya, Kalau iya. ternyata memang sama-sama Tapi aja. kan kalau ke Satria gitu, kalau memang yang nomor 1 ini benar visi-visinya, ya udah kayaknya benar kamu nih gue gabung sama lu gitu. Lah, Kenapa dari awal bertarung? jangan bertarung? Iya dari awal aja. Mending gitu. dukung dari awal. oke, saya nggak akan datang. Tapi ini nyambung dengan jadi minggu lalu kita nggak tahu ini yang mana time duluan. Iya. Saya minumnya. Nah, Iya. jadi minggu lalu kita yang datang hadir adalah Bang Teddy. Ini Minahasa. Bukan. Waketum. Bisa di sini Mas. Kan iya dia lah. Maaf, saya ada tahu. Waketum Garuda, Waketum Partai Garuda. Kita nanya soal ada ya Pak? Ada mas. Maksudnya masih ada ya? Sih 2 kali gagal. Nah, kita tanya soal di Indonesia ini ada nggak oposisi nih? Ternyata jawaban dia adalah Nggak ada. nggak ada sistem oposisi di demokrasi kita kecuali di DPR ya. Karena benar kayak tadi yang Abdul bilang, Semua dapat jatah. ketika bertarung harusnya beda visi misi bisa gabung. Iya. Terus kalau mau bilang oposisi, mungkin kita turun ke bawah adalah ya udah ketika ini gerbongnya A nggak bakal maju ke pilkada juga kalau yang menang presidennya B. Karena Iya. mau gimana pun, Oposisi mah nggak boleh di dalam. iya, gitu. Jadi emang nggak nyambung. Iya, benar. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Jadi oposisi kita kuat. Iya. Iya. Kayak ada sesuatu yang terjadi pada pemerintah atau pemerintah bikin apa, ada yang gonggong-gonggong. Iya. Ada gitu. Nah, tapi di Indonesia serem, Nur. Ya salah satunya Andri Yunus kan. Dia keras sekali memperjuangkan lah hak-hak sipil gitu. Terakhir kan dia concernnya di soal remilitarisasi ya. Ya. Tapi berujung disiram air keras, Nur, di kita mah. Iya, karena menurut saya kita tuh nggak kuat secara oposisinya. Maksudnya kita menyayangkan apa yang terjadi pada teman-teman di Kontras, tapi itu memang impact dari kitanya nggak kuat secara Iya. oposisi. Nggak ada oposisi kan? Nggak ada civil society. Betul. Iya, betul. Misalkan ada partai yang mungkin jumlah suaranya oke juga, taruhlah gitu ya, taruhlah gerbong PDI. misalkan yang tidak mendukung Prabowo kemarin, Iya. misalkan ya, semuanya itu gabung ke oposisi. Kita kan kuat juga tuh, Iya. Kontras ya sendirian gitu maksud saya. Iya, benar-benar. Pengawal politik yang Bersuara. mengkritik itu mereka nggak sendirian, Tempo nggak sendirian gitu. Iya. Ada partai-partai yang memperjuangkan mereka juga di parlemen, memperjuangkan mereka di Ya. jalur-jalur yang Lain ya. jalur lain gitu maksud saya. Yang jadi tersangka banyak ini berarti kasusnya. Oh bisa gitu Mas. Karena karena kontra sendiri semuanya. Apa nih? Mas bahaya banget Mas. Untung Mas di sini sendiri Mas. Nggak bisa dipotong, ini Iya. aja tayangnya jangan Iya. di sini. Ini kedudukan itu Mas. Enggak kan? Soalnya nonton ini yang PBB kan. PBB itu ada dari mana negara mana menyuarakan kasusnya
penyerangan Israel ke Palestina, semuanya kena nih harusnya diusut karena mereka yang tidak menyetujui yang waktu Palestina pengen jadi negara sendiri. Oh. Berarti, Ya, ya kan Ya, harusnya mereka ya. tuh kalau mereka menyetujui tidak ada nih perang gitu. Oh. Begitupun dengan Kontras kan, maksudnya coba semuanya bergabung menjadi oposisi, Kontras nggak sendiri. Nggak ada nih kasusnya Andri. Nah, itu aja salah namanya. Itu Ah, aja salah iya. namanya. bisa juga begitu. Iya. Bisa juga karena melihat bahwa yang mengkritik pemerintah nih sendiri atau mungkin bersama tapi kekuatannya kecil sehingga bisa direpresif gitu. Iya. Bisa direpresi gitu dengan air keras, dengan Pembunuhan Munir waktu itu kan, Iya. pembunuhan gitu. Bisa dengan nantinya kan akhirnya tidak air keras kan, bisa teh botol gitu, set, gitu kan, ditekan kan, tidak ada air Enggak keras. diabetes tuh yang disiram Mas. lengket sih minimal lengket itu. Sakit seumur hidup sih jadinya emang ya diabetes ya. Diabetes kan. Kan kayak kita lihat tuh kayak ini kayak teman-teman yang berjuang di yang mulai dari grassroots sampai yang tingkat aktivis mereka Iya. itu tidak ada dalam tanda kutip orang besar di belakang. Iya, itu. Dibanding kalau di zaman taruhlah zaman Soeharto gitu ya. Itu kan masih ada Megawati. Iya, masih ada Gus Masih ada Dur. Sri Bintang Pamungkas, Iya. masih ada Gus Dur, masih ada Amin Rais. Sosok-sosok besar di belakang. Iya. Orang-orang Sekarang yang oposisi bersuara. tuh nggak ada ya. Nah, sekarang misalkan kayak di Kontras, Tempo, siapa sekarang? Orang besar Iya, iya, iya. yang mau dan jadi menyatakan gua di belakang lu nih. iya, gitu. jadi badan untuk ada apa-apa saya akan bela kalian siapa gitu. Karena ya mungkin kalau dia berada di pihak oposisi nggak dapat rezeki kali Dur, nggak dapat duit ya. Ya, pada akhirnya ya pola politiknya udah seperti itu gitu loh. Tapi serem ini emang maksudnya kejadian lagi air keras dan gue tuh mirisnya ya si pelaku nggak pakai helm nggak pakai masker jadi kayak seolah-olah nantang gitu kayak Oh nggak, ternyata kalau di CCTV yang agak buram. buram itu dia pakai kain tutupin. Oh. Yang depan apa yang belakang? Belakang yang nyiram Oh pakai kain. pakai kain. Jadi topi, kain, terus di topi. Oh. Itu yang kalau di CCTV ada tadi gue baru nonton diperlambat berapa kali. Itu dia pakai kain dulu baru topi. Makanya yang AI seliweran Iya. itu langsung dibantah bahwa itu bukan. Iya terlalu bagus kalian ya. Terlalu cepat mas. Terlalu jelas. Dan kita juga nggak bisa nuduh maksudnya cepat gitu kan, siapa tahu ini sebenarnya bukan pihak yang lagi dikritik tapi ada orang yang memang pengen ngerusak instansi ini Makanya atau pemerintahnya kita gitu kan. doakan bahwa Bener nggak Bapak sih? polisi segera mengusut bahkan harus sampai ke aktor intelektualnya biar Betul. nggak jadi biar clear gitu masalah ini siapa gitu. Kan gue udah coba usut sebenarnya. Wah anjing. jadi sih Tiba-tiba yang motor itu gue langsung nanya ChatGPT dan kata ChatGPT berarti omongan gue, Mas ya terlalu cepet. Lihat ini Oh berarti AI. argumen lu jangan sepenuhnya dari ChatGPT lo ambil bukan Ya dari ilmu gue dari mana? Gue gak punya ilmu apa-apa gue mah. Dan benar ternyata ini AI katanya karena terlalu mulus, ini terlalu bla bla bla. Tapi gitu. lu yang sebagai yang beberapa kali pernah datang di aksi Kamisan juga Dur, melihat melihat perjuangan orang-orang yang berjuang di ranah ya HAM, di ranah itu di Indonesia itu gimana Dur menurut lu? Masih jauh banget kah dari tujuan perjuangan? perasaan saya yang saya rasakan pertama kali ketika saya datang aksi Kamisan itu takjub sih. Tetap dengan Semangat. kekonsistenan ini. Speak online itu luar biasa sih. Itu saya bahkan ke aksi Kamisan tuh berapa Status di situ. itu masih maksudnya mungkin dari awal tuh ada generasi yang memang sudah tidak datang lagi atau mungkin sudah meninggal, tapi generasi baru datang, bahkan ada anak SMA yang datang, Iya. ada anak SMP yang datang gitu. Si pergerakan ini itu dia terjaga terus semangatnya gitu, terregenerasi dengan sendirinya gitu, seiring dengan generasi mau melek, mau membaca sejarah segala macam, si Kamisan itu dia ada terus gitu. Jadi itu yang saya rasakan pertama kali, takjub sama perjuangan teman-teman di situ. Nah kemudian hal yang lain tuh yang saya lihat juga kayak ada rasa kayak mungkin ya kayak tidak ya ini terselesaikan gitu. Ada rasa gitu ya karena nggak percaya gitu kalau ini bisa terselesaikan entah kapan ya. Yes. Sehingga dari pergantian pemimpin apa segala mereka tuh di depan istana setiap Ya betul. pasti kelihatan pasti tahu gitu. Ya dan yang paling menyedihkannya tuh yang di dalamnya ini ngelihat terus merasakan sedihnya atau kegugah nggak sih hatinya gitu ya. Terbukti tidak lah.
Terbukti tidak gimana sih? Udah itu Mas, dulu jangan salah Mas. Berapa ratus Mas? Kan mereka juga mau ke ada pagar Mas. Tapi gue pernah iseng nanya kayak gini-gini lah, kayak kasus DJ Doni, Ya. aksi Kamisan. Permasalahannya bener, sistem politiknya yang dari awal yang bisa ngaitin itu ke banyak orang. Jadi banyak aktor intelektualnya di dalam. Jadi ketika kasus ini efeknya tuh kemana-mana. Jadi misalnya kita beda partai nih berempat. Nah, ketika satu kasus ini dibuka, orang mungkin lihatnya Reno doang. Wah ini Reno nih pemerintah nih. Ternyata Reno diselidiki kalau sampai ke akarnya Ada dia, ada Abdur. semua. Dan itu tuh sulit jadinya gitu. Ya, Dan orangnya masih menjabat semua. Nah itu yang maksudnya saya ada rasa pesimisnya juga. Iya. Bisa karena kayak akan dia merembet mungkin, Ya. akan merembet ke banyak orang yang kemudian kita akan bertanya bahwa negara ini berani apa enggak sih. Nah itu. Itu hampir sama dengan itu kan. Kalau yang saya tangkap ya, ini saya tidak ngejudge pernyataannya, cuman yang saya tangkap ketika Bang Selji Tumorang ya. Bang Selji Tumorang ketika menghadapi kasusnya Pak Novel Baswedan, itu juga ngomong gitu kan. Bukan ngomong gitu, maksudnya ini yang saya tangkap. Yang saya tangkap terus beliau juga ngerasa kayak udah kita kerjain aja dulu kasus yang lagi di KPK pada waktu itu. Yang Novel Baswedan nanti dulu deh, kayak kurang lebih kayak gitu lah. Tapi menurut saya ya itu disayangkan. Numpuk Karena jadinya. mungkin ya kalau itu diusut Sampai selesai ya. bakal Riset Indonesia. berani kemana-mana. Tapi menurut saya negara harus berani untuk itu sih. Generasi selanjutnya harus berani untuk itu. Menurut gue juga salah satunya tadi yang soal Abdul sempat singgung. Indonesia tuh menurut gue ya, untuk sampai ke titik kekuasaan, si pejabat ini memakai politik balas budi. Untuk Dari sampai situ tuh, awal. dari awal. Kalau nggak Dari awal kalau tahun nggak dengan 1. politik balas budi dia nggak akan sampai ke titik itu. Nah begitu di situ nggak bisa udah gerak kayak ya lu kemarin juga bantu, masa lu sekarang mau Iya, ini gue gitu. Dan politik balas budi kan dari zaman kerajaan yang sudah ada di Iya, Indonesia iya. sudah. Ya mungkin orang akan menganggap kita kayak dulu naif banget. Iya. Ya memang karena kita bukan orang politik. Iya. Kita berpikirnya masih begitu. Cuman saya sih berharap suatu saat Indonesia itu akan berada di Amin. titik, di titik yang kayak udah salah ya salah. Jadi kita ungkap semuanya. Mungkin Yang ya. salah pun legowo Mungkin ya itu bahwa dia mau untuk menjalani hidupnya yang dia pernah berbuat salah dan segala macam. Mungkin Ini di otak gue ya. Ini bisa itu yang saya tangkap. bisa mungkin terjadi, tapi riset semuanya. Jadi Iya. orang-orang lama udah nggak ada lagi. Harus siap dengan riset. Nggak ada lagi, baru semua nih. Karena Tanpa ada balas budi. efeknya itu kan bisa melebar ke orang Iya. sama keadaan politik, Iya. keadaan ekonomi. Ya. Itu bisa ngaruh sampai ke situnya. Nah, harus punya persiapan yang matang ketika Pas riset ini. iya Menurut gue gitu. butuh satu orang Thanos kata gue. Anjing. Terlalu melebar mas. Itu kan butuh cincin besi kan. Cincin pensi. Itu banyak cincin besi itu. Tapi sekarang kita ngomongin soal ini kan juga berhubung Abdul juga lulusan matematika. Thanos spesifik. Tesnya Pensi nostalgia. Tesi S-nya Sri Mulat. Jadi berhubung Abdul juga seorang S3 matematika. Enggak, jangan lebih-lebih ini S2 doang. S2 matematika. S3 itu Jerome Pauline kayaknya. Jerome Pauline, betul. Kita bahas soal cara menghitung. Bahas soal pengelolaan UPBN. Berapa banyak rudal yang dikirim ke Mas kejauhan Mas, tidak ada dulu Indonesia dulu. Menurut gua masuk akal nggak rudal dari Iran cuma 300 juta, robot anjing polisi 2 miliar. Kan ya kirimnya mahal. Oh iya. Beli Wiskasnya mahal. Mas, Oh, napi iya. Mas, sama napi bahaya banget Mas. Jadi yang pengelolaan APBN ini kan sekarang ini ya APBN ini beruntungnya kita ya berada di fase masyarakat itu kritis sekali. Ya. Sumsel pengelolaan APBD-nya wakil ketua DPRD sama ketuanya minta belanja miliar lainnya cancel. Ya. Nah APBN juga nih menurut lu ada satu lagi yang nggak mampu beli mobil Fortuner akhirnya nyewa balik papan. Kaltim. 160 juta karena ada duitnya buat beli katanya. Ya betul itu. Terus Katanya beliau pakai duit pakai mobil Pribadi. bukan ya. itu yang gubernur Itu yang gubernur. wali kota. Wali kota. Yang nyawa Range Rover sebulan 30 juta, 160 juta. 10 juta. Kan bisa nyewa Kalia Mas. Iya kan. Kalian ditumpuk 6 gitu. Maksudnya Decepticon.
Terus kenapa harus pakai mobil bagus sih? Alasannya ada si gubernur si bupati untuk kenapa? Kalau mau beli mobil bagus, dana umat pakai. Astagfirullah. Emang untung bisnis umroh. Sama bisnis masjid di Jepang belum? Ya, mobil kuning di depan baru. Iya. Padahal kan sudah terpercaya kan. Jelas, kemarin bupati ngomong kan di wartawan, kok sewa sih Pak? Kenapa nggak beli? Ya nggak ada duitnya. Memang saya kan sah nyewa rumah. Ya. Kemarin kumpul 3 tahun. Terus kita mampu beli mobil, tapi ini nggak ada duitnya gitu kata Wali kotanya. Ya itu yang saya tidak bilang tidak masuk akal. Maksudnya apa urgensinya Anda harus pakai mobil Range Rover? Amin. Kan Avanza juga bisa ke kantor mah. Wajah. tapi kalau banjir ngejus. Hah? Kalau banjir itu ngejus mati. Maksudnya sejelek apa jalannya sampai harus? Kan kalau kerendam kan kalau kerendam mati. Ya berarti benerin jalannya dong. Hah? Iya, benerin jalannya dong. Kan dia juga yang ngurusin. Tapi kalau jalannya bagus, nggak ada alasan buat nyewa Range Rover. Nggak konspirasi jalan jelek itu biar buat jatah konspirasi. Nah, kalau APBN dulu dan APBD lah, menurut lo sekarang khususnya APBN lah, kan yang jadi jadi banyak obrolan soal MBG. Ya banyak yang bilang tidak, kalau dari pemerintahan ini nggak ngurangin biaya pendidikan. Buktinya gaji guru naik dari 200 jadi 300 ribu. Honorer. Oke. Naik kan yang penting naik. Betul. Honorer. Terus ini diambil dari efisiensi anggaran-anggaran yang nggak jelas. Ya. Tapi menurut lu, kan bahaya ketika ada shock kayak gini nih, shock Iran, perang, duit yang ratusan triliun dialokasi untuk MBG, kalau tadi nggak ada MBG kan, ya itu ada duit lega tuh segitu. Menurut lu gimana secara pengelolaan APBN kita ini? Menurut saya, tentu saya tidak melihat dari pendapat pribadi saya karena saya bukan ahli di situ. Tapi saya melihat pendapat para pengamat. Itu menurut saya memang kurang bijak sih kita tuh. Kurang bijak dengan MBG. MBG itu bagus. Saya apresiasi dengan niatnya Pak Prabowo, niatnya pemerintah untuk memelihara orang miskin, anak-anak, kemudian ibu hamil, oke gitu. Tapi menurut saya tidak bijak aja penggunaannya. Secara niatnya oke, tapi penggunaannya nggak oke gitu. Ya. Penggunaannya dengan SPPG yang kemudian mengalir ke yayasan-yayasan yang kita tahu itu juga afiliasi segala macam. Jadi kayak kita melihat jadi kayak bagi-bagi duit gitu. Kayak bagi duit, ini Anda begini. Kemudian kita lihat kualitas MBG yang kemudian orang videokan ini itu kan Lele sashimi. ya lele mentah, Nilai kemudian wah gitu. kacau sih. Menurut saya kalau misalkan Tapi kan itu pakai prinsip yang kita nggak ngasih langsung uangnya. Kita ngasih lele itu biar dia kerja juga gitu untuk bakar. yang mending kasih langsung uangnya nggak sih? Ya udah, oke, nggak usah. Ya, mereka takut kan orang tuanya tidak anak-anak pakai buat apa gitu. Menurut saya ya segala macam ada resikonya, segala macam itu ada resiko. Oke, kalau pemerintah nggak mau ngasih duitnya langsung, paling tidak ya kasih makanannya yang benar, kasih makanannya yang bagus, yang betul-betul memenuhi standar gizi dan segala macam. Toh kalau misalkan menurut saya, kalau memang pengen memberantas stunting, gizi buruk dan segala macam, kan nggak semua daerah tuh gizi buruk. Nah, kenapa tidak fokuskan ke daerah-daerah yang gizi buruk aja? Contoh misalkan daerah saya tuh Nusa Tenggara Timur itu kan salah satu provinsi yang gizi buruknya tinggi. Kenapa nggak ke sana aja gitu? Jadi satu menu tuh harganya bisa lebih dari 10.000 juga kan? Iya, Jadi fokus bisa ke sana 10.000, gitu. bisa satu karena hanya daerah 3T doang kan? Iya, kayak di Jakarta nih kayaknya saya kurang tahu datanya ya, tapi angka gizi buruknya kayaknya kecil sekali deh. Kayaknya ya Jakarta ini ya. Ya udah. Buruk ya. Nah, itu ke provinsi-provinsi yang atau daerah-daerah yang gizi buruknya tinggi, bisa ke arah sana. Yang kematian ibu dan bayinya segala macam itu juga bisa ke sana. Yang iya maksud gue kayak kok soal asas adil aja Pak Prabowo teh gampang gitu. Adil kan nggak berarti semuanya sama rata dapat kan? Adil itu ya memang orang yang berhak yang mendapatkan gitu. Ya. Harusnya kan gitu. Kenapa sekarang kok mau babi buta semua harus dapat? Tapi biar menjaga nggak ada gizi buruk ke depan, kalau misalnya cuma dapat misalnya ya NTT gitu ya,
Kosen itu ternyata ada daerah karena nggak dikasih gizi buruk nih, pindah lagi ke situ. Ya mas, nggak nular mas. Ya siapa Nggak tahu. nular mas, flu mas. Kan ketahanannya udah ketahuan, ketahanan pangannya di daerah-daerah kan. Mungkin Boleh, pemikirannya boleh. Tapi itu saya menyayangkan sih dana di MBG itu gede banget ya. Kemudian kayak liburan pun dipaksa untuk MBG tetap ada, maksudnya kayak karena setiap hari ada tunjangannya kan SPPG itu. Itu saya ngerasa kayak Dia juga berpikirnya di situ tuh, misalnya ya tadi ya, karena tidak tepatnya itu, libur juga dipaksakan. Akhirnya kita kan mengasumsikan, oh ini karena tunjangan nih, ini karena ini nih. bukan kalau menurut gua mah. Karena penyakit gizi buruk itu nggak libur. Wah, ini lagi. Ini lagi. Libur mereka boleh bisa masuk akal, tetap jalan tuh. mas dekat time keeper aja. Maksud saya kan kalau misalnya memang udah dapat MBG nih, sama waktu berapa bulan udah jalan MBG kita 3 bulan lah, katakanlah 4 bulan ya. Diliburin sehari 2 hari, nggak terus si anak penerima MBG itu terus langsung makan akar rumput kan? Ya kan argumennya ini intervensi gizi nggak boleh putus sama sekali, maksud gue kayak nggak juga sih harusnya ya. Prinsip antibiotik itu harus sampai habis kan. Ya makanya gizi itu harus betul. Tapi ketika udah sembuh nggak minum antibiotik kan? Karena ini belum sembuh. Nah, tapi nyambung ke soal kisah Abdur kan dulu pernah jadi guru honorer ya? Horoskop. Di belakang remaja waktu itu. Iya, betul. Jadi guru honorer yang dapat memang orang ini subjeknya ya, apa teman-teman. Berapa dulu kamu bayaran gaji honorer? Seingat saya ya, mungkin ya 150 sampai 200 kan. Apa 250 gitu. Tahun? Saya lupa. Tahun 2013 berarti. Berarti nggak hoax kan bahwa 2011 sampai 2013 mungkin. Oke. guru honorer dapat gaji 150 atau 200 itu nggak hoax kan, berarti memang benar. Enggak dong, banyak yang kayak gitu kan. Banyak ya? Itu kamu di mana? Di Malang. Tuh, di mana? Malang loh, kota. Kota loh. Tapi sekarang harusnya sudah lebih baik ya. Harusnya. Ya. Harusnya sudah lebih baik karena sekarang tuh sudah ada P3K. Pekerja paruh waktu itu. Iya, ASN itu kan dibagi dua kan, ada PNS, ada P3K. P3K itu maksudnya ASN juga. Mereka juga bisa dapat tunjangan, bisa dapat sertifikasi juga. Kemudian ada honorer. Honorer itu juga sudah mulai dilihat beban mengajar jam pelajarannya. Ya. Kalau banyak sudah ada insentif juga dari negara. Setahu Perhatikan saya. berarti ya. Harusnya sudah lebih baik, harusnya. Tapi kamu kalau waktu itu jadi guru honorer yang digaji segitu, terus kamu dikasih tanggung jawab untuk ngurus MBG, ada guru yang di DPR tuh protes, guru honorer di DPR tuh protes. Kita gaji cuma segini tapi workload kita ditambah, harus ngurus MBG, datang ngasih ke ini mengawasi kalau ini ada yang keracunan kita yang disalahin gitu-gitu. Kamu miris nggak dengan kejadian ini? Bahwa semua jadi tanggung jawab guru nih gitu. Ya agak aneh sih sebenarnya, karena menurut saya si guru itu kan dia beban ngajarnya udah banyak tuh. Guru tuh tanpa ditambah tugas selain mengajar ya, itu tugasnya udah berat banget. Makanya dia tuh, makanya dia itu sebenarnya pekerjaan profesi, pekerjaan yang benar-benar dia harus profesional di bidang itu aja, jangan diganggu sama yang lain. Karena kreatif di kelas tuh susahnya minta ampun, setiap hari harus kreatif guru itu, karena dia akan berjumpa dengan taruhlah setiap tahun ajaran murid yang baru apa segala macam. Kalaupun dia ketemu murid yang sama di 1 tahun ajaran itu muridnya sama-sama terus, dia harus kreatif biar murid nggak bosan. Itu bikin RPP, perencanaan pembelajaran. Itu RPP itu kayak skenario untuk mengajar. Jadi setiap guru itu sebelum mengajar dia punya skenario mengajarnya. Oh iya. Iya. Itu diturunkan dari kurikulum. Jadi kurikulum negara bikin kurikulum diturun jadi silabus diturun jadi RPP-nya kita capaian pembelajaran jadi RPP-nya guru tuh. Jadi guru itu guru yang dituntut sama pendidikan kita itu, yang guru modern itu masuk ke kelas tuh bukan yang masuk ke kelas terus bingung mau ngapain.
Ibaratnya kayak kita syuting film, kita syuting skenario nya harus ada. Ya. Nah, kayak Bisa, gitu. Kalau belum dikasih skenario kan pusing. Betul, RPP itu seperti itu sih. RPP itu detail tuh dari misalkan dia 2 jam pelajaran ya, dari menit pertama sampai closing. Dan itu harus tertulis untuk jadi KPI. Betul. Ditulis sama guru tuh, dirancang sama dia. Pembelajaran ini, oke saya masuk 2 menit awal, oke saya ajak anak berdoa dulu kali ya. Habis gitu. iya, itu ditulis tuh, mengajak anak berdoa. Di menit ketiga, oke saya mulai bertanya soal pembahasan yang dulu ini ya. Pertanyaannya ini semua. Aku open mic-in itu. Badanin dulu ya. Betul, itu dibadanin. Betul. Dibadanin. Itu dibadanin. Sumpah baru tahu nih. Itu dibadanin. Kalau kemudian kita lihat guru-guru tidak badanin, mungkin karena dia sudah bertahun-tahun mengajar, akhirnya begitu aja. Tapi kemudian itu juga tidak dibenarkan maksudnya secara pengajaran, itu enggak gitu juga. Karena guru itu kan, ilmu kan selalu berkembang. Guru itu juga harus berkembang terus. Oleh karena itu makanya guru itu harus dituntut kreatif terus. Dia tuh persis kayak kita tuh, kayak kita komik yang dituntut untuk harus bawa materi baru. Ya, iya. Nah, kita tuh kan kalau nulis materi kan nggak mau diganggu yang lain kan, nggak mau diganggu sambil ngojek, sambil Syuting podcast. atau apa. Nah, jadi guru tuh memang harus dibayar secara profesional sehingga dia itu betul-betul fokus di situ doang. Sehingga dia menjadi orang yang betul-betul masuk ke kelas itu kreatifnya luar biasa ini sih. Dan efeknya ke siswa. Efeknya ke siswa. Bahkan kalau ada uang lebih, maksudnya dibayar profesional itu bisa nyewa Hanung. Buat apa Mas? Bikin rencana seperti dia bikin. Itu kayak Mas. Mungkin bukan mungkin bisa kayak komedi konsultan. Ya benar. Biar cair kan, biar cair. Jadi dia bisa untuk nyewa asisten mungkin. Iya. Tapi ini penting, gue baru tahu loh jujur ini bahwa di belakang seorang guru itu ada KPI yang harus terpenuhi itu. Iya. Ini. Bayangin yang kayak gitu. Kemudian ditambahin dengan Anda harus ngurusin ini ya. Ngecek setiap porsinya bener apa enggak menunya. Itu kan secara maksudnya kita pikir bukan barang datang, makanan datang kita bagi gini doang. Kita harus catat. Harus ada administrasi yang menjaga apa segala macam. Itu PR buat guru. Kan tidak ada insentif loh untuk guru gitu. Itu saya nggak tahu tuh ada insentif. Tapi itu kalau gizi berhasil, anak-anak bagus pada butuh. Karena gurunya nggak ngajar terus cuma gitu gitu. itu PR. Wah ini asli itu baru tahun ini jadi apa insight baru nih. Bahwa kenapa nggak itu nggak orang SPPG-nya aja yang ngatur? Ya nggak tahu gua, tapi yang waktu itu gua sempat nonton di IG waktu RDP antara guru honorer yang protes soal mereka tuh kan protesnya karena kok ada tiba-tiba intervensi ke dunia pendidikan, tapi mereka tuh nggak dilibatkan, terus kedua mereka tuh nggak gimana kerjaan kita tuh udah banyak gitu, ini sampai ke kalau ada keracunan mereka yang tanggung jawab gitu loh. Kan jadi sedih, apalagi ada poin RPP kayak gini menurut gue. Tapi ini masukan yang bagus buat. Itu belum di luar jam ngajar. Tapi kalau ditambahin intensifnya gimana? Ya jadi fair kalau ditambahin karena workload-nya nambah. Iya. Oke, tambahin aja nanti ya. Apa simpel banget Mas? Lagi aja nanti kayak yang pemain keputusan aja nanti. Kayak gampang banget. Nah kalau misalnya di daerahmu tuh pendidikannya sejauh mana? Sejauh mana dalam hal apa dulu nih? Perkembangannya, kualitas pendidikannya. Menurut saya harusnya sih tambah bagus. Ya. Sekarang ya. Harusnya bagaimanapun pendidikan itu makin kesini harusnya kalau dibandingkan dengan 10 tahun lalu di zaman saya sekolah tentunya harusnya lebih bagus. Harusnya. Tapi itu udah pernah ngecek? Belum pernah. Tapi kalau yang dari saya lihat sekilas ya emang lebih bagus dengan mungkin guru-gurunya juga secara kemampuan bertambah dengan teknologi. Yang berkembang ya. Kemudian fasilitas juga mungkin sudah bertambah dan segala macam. Terus zaman saya kan belum ada sertifikasi. Maksudnya zaman saya sekolah. Zaman sekarang sudah ada sertifikasi dan segala macam. Jadi guru harusnya lebih mumpuni lagi untuk ini. Jadi harusnya lebih baik harusnya. Kalau secara pembangunan? Sudah berapa tuh masih Jakarta sentris? Secara pembangunan saya nggak tahu detailnya ya. Saya nggak tahu detailnya. Cuman permasalahannya kita itu
Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Mukti juga, Pak Mukti. Nuntut. Enggak, Pak Mukti, Abdul Mukti. Oh, bukti itu. Kementerian Pendidikan Dasmen. Dikdasmen, betul. Kalau Bang bukti. betul. Ngomongin bola, kalau dia ngomongin bola. Itu Mukti, ini Mukti. Oh, bukti. Abdul Mukti. Abdul lagi lagi ngomongin pembangunan. Terus Abdul ngomong cowok di Balotelli. Ini kalau para pemikir nggak tahu bukti itu, nah ini metronom. Metronom. Itu anjing. Kenapa ngobrol sama Pak Mukti? Pak, sama Pak Abdul Mukti itu kan tantangan kita tuh Indonesia memang luas sekali, besar sekali. Tantangan kita tuh sampai saat ini di pemerataannya itu emang ada di daerah-daerah 3T kan. Ya, terluar, terpencil, tertinggal. Nah, di daerah 3T ini itu yang solusi membangun sekolah itu juga tidak selamanya solusi. Solusi membangun sekolah tidak sama. Tidak selamanya menjadi solusi karena kita kadang bikin sekolah muridnya nggak ada, muridnya nggak cukup, atau tenaga pengajarnya juga nggak ada. Oke. Akhirnya kemudian dibikin sekolah satu atap yang mulai dari TK sampai SMA di situ. Jadi biar gedungnya bisa pakai. Numpuk satu ruangan. Mas, Enggak. Jadi misalnya ke bawah kesel Mas. jangan satu atap itu jangan diartikan satu ruangan gitu. Ya kan satu atap. Iya betul satu atap. Betul satu atap, tapi jangan diartikan satu ruangan. Misalkan kayak satu sekolah gitu, tapi dipakai dari TK sampai SMA. Serbaguna. Iya, taruhlah gitu. Nggak, kayak kita kan sekolah Katolik banyak. Satu dari atap TK juga sampai sama, SMA di Nah, satu iya kayak lokasi. gitu. Tapi satu gedung dong. Enggak, ya 2 gedung bisa. Maksudnya satu atap itu satu area gitu. Dia nggak perlu pindah sekolah. Betul, bisa kayak gitu. Kemudian diberikan insentif yang lebih tinggi untuk guru-guru yang di 3T agar guru-guru itu mau. Jadi guru yang ngajar di Jakarta dengan ngajar di 3T, insentifnya itu yang 3T lebih gede. Iya dong, Biar orang mau. Karena lihat kasusnya waktu diurus sama Kang Deddy Mulyadi, ada yang dia jalan 8 jam cuma dapat gaji 250. Kebayang nggak kalau dia dikasih duit lebih dari 250, dia kan jalan Lebih dari 8 jam. 275 tuh kayaknya. Mampir duit lebih. Jadi nongkrong dulu. Enggak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Abdul Sujan. Nah, Emang tempatmu di mana, Dor? tempat saya di Lamakera. Lamakera. Tempat saya di Lamakera. NTT ya. Di Nusa Tenggara Timur, di Flores Timur, desa paling timur di Pulau Solo. Ada nama satu desa kecil satu desa Lamakera. Nah, asal saya dari situ. Tapi saya lahir besar sudah di Kupang. Kata besar itu kan. Ya, orang tua sudah merantau ke Kupang pada waktu itu. Tapi ya, desa saya di sana. Lamakera itu termasuk salah satu desa yang secara budayanya itu beruntung. Karena dari nenek moyang itu kepedulian pada pendidikan tinggi. Lamakera, desa yang peduli pada pendidikan tinggi. Oleh karena itu, di Lamakera itu sekolahnya lengkap. Dari TK sampai SMA Ada. lengkap. Jadi buat anak-anak di Lamakera mau sekolah tidak perlu ke desa lain. Iya. Bahkan teman-teman di desa lain yang datang sekolah ini ke Lamakera. Lamakera itu Jogja. Jadi semua pindah ke Lamak. Enggak, Mas. Ya. Oh, dia lengkap. Itu solusinya. Nah, kalau yang denger udah kuliah, nggak ada kampus di situ. Nanti saya jelasin lebih lengkapnya di show saya deh anak. Tanggal berapa? Berapa kota? 10 kota. Dimulai. Poster ada? Sudah ada di. Bagus banget. Gua harus update. Postermu bagus. Bagus alhamdulillah. Bagus. Sini. Nanti ini Masih muncul itu. Iya. Tanggal berapa? Pasti orang masih ngomong. Nanti aja sih. Mau kemana sih Bella? Mau ngedate? Mereka di sini mau ada siapa? Abang lagi kerja ya. Kamu mau Oh, di dalam kata tinggi. Goblok. Santai aja udah. Mati ini tuh sobat. Mbak, ini udah 2 bintang tamu yang main Bella ya? Dari kemarin Masih ngobrol loh. Iya. Oke. Kayak bioskop aja harus ngejar jam tayang, jadi harus nggak boleh lama-lama. Di sini ada podcast lagi. Oh ada lagi. nggak ada. Sebelum aja Dimulai dari Surabaya yang saya ingat ya. Ada di Surabaya, ada di Yogyakarta, ada di Semarang, Bandung, Bogor, kemudian Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, dan Jakarta. Jakarta bulan apa? Jakarta di bulan Desember. Mas Reksa, semua anak project nonton special show. Ini
Spesial show Abdur salah satu yang Bisa. wajib ditonton teman-teman. Semuanya bisa dibeli tiketnya mulai 6 April 2026 Di comika.id. di abdurarsyad.com. Kok nggak di Comika lagi, Dut? Yang mengerjakan masih Comika. Oh, masih Comika. Masih Comika Event yang mengerjakan. Lu mau arah kemana lu? Anjing lu ya, Pak. HP plus 45, Dut. Kayaknya iya, nggak tahu dah. Nggak tahu dah. Nggak tahu dah, jangan dibahas itu nih, yang penting. Ini hasil tiket keseluruhan, sebagiannya buat beli merci lagi kan. Ada apa? Oh iya, waktu pahlawan tanpa tanda jasa Abdur ini teman-teman itu memberikan keuntungannya untuk guru honorer ya. Betul. Yang sekarang enggak, karena lagi butuh ya. Sekarang tidak. Sekarang tidak, tapi kita lihat nanti saya ada mau jalan kayak misalkan ada kain tenun yang mungkin bisa didapat, nanti masih dibicarakan, tapi untuk kerjasama. Jadi dengan mama-mama yang penenun di sana, biar kain tenunnya bisa ini juga. Ini Abdur dan gini kan kalau bikin show tuh dan ada kearifan lokal yang diangkat. Saya juga untuk mama Nama cowok ada apa? interogasi. Interogasi. Bukannya di IG Anda beda tulisannya di Wio. Beda lagi nih interogasi. Ngomong aja dia anjing. Itu udah itu spesial soalnya udah. Di open mic. Beli itu kan masih Working title. ya working title. Jadi teman-teman silakan cek di abdurarsyad.com. Sudah bebas. Oh itu udah yang kemarin waktu baru bebas dan udah apa? Oh itu yang dulu. Itu yang dulu yang sudah bebas itu mah nyari duit doang. Interogasi itu di plesan kan? Interogasi. Bagus banget. Interogasi ya. 45%. Lu gede mah. Belum potong manajemen 30%. Enggak, gua tahu nanti ya. Dia bagus-bagus sekarang ntar pulang juga udah lupa. Iya. Ya doain gitu dong. Teman-teman jangan lupa cek di abdurarsyad.com ya. Udah mulai dijual. 6 April, Mas. Oh ya, habis lebaran pas itu. Habis lebaran jadi orang udah ada duit lagi untuk belanja. Nah, sekarang kita akan tutup dengan ChatGPT dulu. Jadi di Batu Mikir ini Ya, udah segmen terakhir ini ya. ya masih masih ngomong kemarin apa? Bella. Bel. Bicara apa sih lo, Bel? Kemarin Bella kita nggak harus tunduk kalau di sini. Malam takbiran masih lama. Enggak ada waktu kemarin enggak ada bela kita asik. Ya tenang banget. Sekarang enggak tenang dari kenapa ya? Hati gua tuh enggak tenang tapi nyaman gitu. Mas. Lu sama bapaknya beda 2 tahun, Mas. Tanya kemana? Udah terserah. Ya sama bapaknya juga beda 2 tahun tuan lu. Ya berarti dia bisa ganggu gua. Bella bisa dance nggak? Oke, kita akan tutup dengan ChatGPT. Lo boleh nanya apapun ChatGPT ya. Mau itu pertanyaan yang apa? Tanya ke ChatGPT. Iya, tanya ChatGPT. Nanti lihat hasilnya gimana. Oke, nih gue gitu. Halo. Bahasa Indonesia aja, woi. Tentu saja, aku siap membantu. Ada hal tertentu yang ingin kamu bahas, atau mungkin ada pertanyaan yang sedang mengganjal. Menurut kamu, dengan uang ratusan triliun di APBN, apakah mending dijadiin MBG atau justru digunakan untuk guru-guru yang mengajar? Jadi gaji guru itu lebih tinggi. Kalau kita bicara soal prioritas, ini balik ke visi pembangunan jangka panjang. Kalau misinya adalah investasi masa depan, guru itu fondasi bangsa. Kesejahteraan mereka bakal ngangkat kualitas pendidikan. Sementara itu, MBG mungkin menarik buat lompatan infrastruktur atau pengembangan teknologi. Tapi ujungnya, kalau sumber daya manusia nggak diprioritaskan, lompatan pembangunan bisa pincang. Jadi aku condong ke guru. Mereka yang akan ngajar generasi penerus yang nanti Justru bisa bikin MBG atau siap-siap kamu ya. Amin katanya. kalau ada hal lain di mau kamu stage, entah serius atau santai, tinggal lanjut aja. Kita jalan. Oke, siap. Sebelumnya saya ada 2 pertanyaan. Kamu kenal Abdurarsyad nggak? Komika. Betul, aku tahu Abdi Arsyad. Dia komika asal Indonesia. Oke, cukup. Mas, menurut kamu kekayaan dia dari dana umat benar nggak? Kalau soal kekayaan seseorang, kita sebaiknya pegang fakta, bukan asumsi. Sampai ada bukti konkret, kita nggak bisa bilang harta dia dari dana umat. Sertifikat bajingan. Yang sah di dunia komedi dan hiburan. Jadi, lebih fair kalau kita berangkat dari data yang ada. Kamu kebagian kan dana umat dari aku?
3 pertanyaan itu masih Terlibat sama sekali. dia nggak terlibat. Oh, dia nggak terlibat, lu dong ya? Tahu dia nggak terlibat. Kau bercanda. Kalau ada topik lain yang benar-benar ingin kamu bahas, serius atau santai, tinggal lempar aja. Saya siap. Dengan profilnya Abdur Arsyad, kira-kira bisnis apa yang cocok untuk masuk cuci uang di Abdur? Aku nggak bisa dan nggak mau spekulasi soal aktivitas ilegal seperti itu. Tapi kalau kita bicara bisnis yang cocok dengan sosok komika seperti dia, hal-hal yang natural bisa aja seperti konten komedi digital, agensi kreatif, atau usaha di bidang hiburan. Intinya, fokus aja ke hal positif dan bermanfaat. Wah, itu bisa. Ya, Cuci uang. tanya Dor. Saya pertanyaan ya. Tentu saja. Silahkan lempar pertanyaanmu, aku siap untuk bantu jawab. Nah ini yang ngomong Abdul Asalnya nih yang ngomong. Mas, hilang. Aku di sini. Lanjut aja, aku siap dengerin pertanyaanmu. Apa yang mau kamu tahu? Mungkin nggak Indonesia suatu saat itu menjadi negara yang bebas pajak penghasilan? Secara teori mungkin saja, tapi realistisnya itu sangat menantang. Negara bergantung pada pajak untuk mendanai layanan publik. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kalau nggak ada pajak penghasilan, sumber pendapatan harus dialihkan. Misalnya dari pajak konsumsi, sumber daya alam, atau kebijakan lain. Jadi kalaupun bisa, bakal butuh reformasi besar dan inovasi pendapatan negara. Kamu mau nggak memimpin reformasi besar ini? Wah, aku nggak punya tangan dan kaki. Jadi memimpin reformasi itu di luar kapasitasku. Tapi aku bisa bantu kamu menguraikan ide, bikin strategi, atau sekedar brainstorming. Jadi, kapan kita mulai mikir bareng? Kamu jadi aktor intelektualnya. Kamu akan ditangkap. Terima kasih Abdur. Terima kasih Dor, semoga sukses show-nya. Jangan lupa Amin. teman-teman pemikir untuk cek abdurarsyad.com di tanggal 6 April Ya. ke 10 kota, dan menurut gua kalau lo belum pernah nonton special show komika, Abdur salah satu special show. Amin. Terima kasih. Ayo. Harusnya sih kita ngobrol lebih banyak ya. Masih banyak hal yang kita nggak bahas nih. Bella nih. Episode 2. Besok. Episode 2 kayak mau di sini aja. Bantu maker. Bantu maker. Turnya Abdul Arsyad. Lagi dibikin pusing Abdur Arsyad. Oke, itu dia lagu yang bagus sekali. Udah tutup Terima kasih. mikrofon. Terima kasih.